Jadi kehadiran Pak Asmi Saputra hari ini adalah dalam rangka memenuhi hak para tersangka untuk meminta didengar keterangan saksi yang menguntungkan atau ahli yang pendapatnya menguntungkan tersangka. Memang jadwal hari ini sebetulnya bagi kami ini sudah terlambat ya. Seharusnya sebelum berkas dikirim ke kejaksaan, saksi menguntungkan atau ahli yang menguntungkan itu didengar terlebih dahulu. Tetapi pertanyaan besarnya itu kenapa penyidik buru-buru melimpahkan berkas ke kejaksaan pada saat hampir bersamaan dengan peristiwa yang terjadi di Solo. Ini yang membuat proses penyidikan perkara ini mengandung cacat penting atau ahli penting yang seharusnya menjadi hak para tersangka yang wajib dipenuhi oleh penyidik, tetapi itu diabaikan. Karena itu kita juga bersyukur karena kejaksaan ternyata kembalikan berkas itu, dan mungkin salah satu petunjuknya itu ahli dan saksi yang menguntungkan yang sudah diajukan oleh para tersangka dan tim kuasa hukumnya belum diperiksa, kenapa sudah dibawa ke kejaksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, desas-desus bahwa para tersangka mengajukan permohonan SP3, kami tegaskan tim kami ya, para tersangka tidak berkeinginan untuk mengajukan permohonan SP3. Karena persoalan SP3 itu adalah kewenangan penyidik. Dan penyidik di sini kita minta harus profesional. Apalagi nanti setelah mendengar pendapat dari ahli yang kita sampaikan hari ini, kita ajukan hari ini, itu akan membuka mata penyidik supaya dalam momentum reformasi Polri saat ini, kasus ini harusnya menjadi momentum untuk penyidik berbenah diri. Jangan lebih cenderung kepada langkah-langkah yang memberi kesan bahwa ini terjadi kriminalisasi. Kembalikan perkara ini kepada hak para tersangka yang sudah dijamin oleh undang-undang bahwa perkara ini tidak layak diajukan ke persidangan, tetapi kami tidak akan menuntut diberikannya SP3. Karena itu adalah kewenangan penyidik yang kami tidak akan campuri. Bahkan kami sangat berkepentingan perkara ini harus dibuka ke persidangan, karena 505 dokumen yang disita di UGM dan 200 dokumen lainnya yang katanya sudah di tangan penyidik, kami berkepentingan untuk melihat satu persatu. Dan itu akan diuji dengan Jokowi. Itu semua dokumen milik Jokowi. 500 dokumen itu apa saja? Apakah 500 dokumen ini punya kaitan relevansinya dengan pokok perkara atau tidak? Kalau tidak ada relevansinya kemudian disita, kami mencurigai itu langkah untuk menghilangkan jejak. Menyita 500 dokumen yang terkait dengan dugaan ijazah palsu dalam perkara pencemaran nama baik, apa hubungannya? Itu yang para tersangka sangat berkepentingan perkara pencemaran nama baik harus dibuka di persidangan. Dan mereka ini pejuang-pejuang, bukan ayam sayur yang dikit-dikit minta SP3. Tidak ada. Saya kira itu saja. Oke, Bang Asmi.